Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifti Widianti, perwakilan dari kelompok 8 bersama dengan rekan-rekan saya. Ini saya sendiri Desi Mulyani dari kelas 3, kelas X3B. Saya Syafa Karim X3B. Saya Oktaviani Pasaribu dari kelas X3B. Dan bersama saya juga telah ada Ibu dosen Bu Mimanisma. Hai. Nah, di sini kami akan membahas tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan sosial. Jadi, dimulai dari yang pertama, dimulai dari Budisma akan menjelaskan sedikit tentang apa sih keragaman dan kesetaraan sosial itu. Oke, hakikat keragaman itu kalau dilihat dari KBB itu ragam berarti sikap atau tingkah laku. Bisa juga cara atau jenis, bisa juga warna atau corak. Nah, keragaman itu berarti bermacam-macam, berjenis-jenis, beraneka ragam seperti halnya manusia, tumbuhan, hewan. Manusia itu sebagai pribadi yang unik dan beragam, sehingga individu tiap manusia itu punya sifat yang saling berbeda. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kemudian juga dilihat dari perbedaan ras, ada juga suku, agama, budaya, ekonomi. Dilihat juga dari jenis kelamin, ada perempuan, ada laki-laki. Dilihat dari tempat tinggal, tiap provinsi, kabupaten punya ciri khas masing-masing dengan adat dan budayanya. Itu kalau dilihat dari hakikat keragaman manusia. Kemudian kalau dari makna kesetaraan itu yaitu manusia makhluk Tuhan, yaitu kedudukannya sama. Artinya semua tidak ada pembeda di mata Tuhan, tapi dilihat dari tingkah laku dan amal perbuatan manusia itu. Dan bisa juga bagaimana manusia itu memperlakukan rekannya dengan manusia lain. Jadi kayak kita nih berteman, kalau kita pilih-pilih kira-kira gimana? Pasti teman lain dia kok pilih-pilih. Tapi kalau kita berteman sama semuanya dari segala lapisan strata sosial, tanpa membeda-bedakan suku, agama dan ras, berarti dia bersifatnya bagus, tidak memilih-milih. Dilihat juga dari seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari konsepnya, bisa juga makna dalam keragaman yang yaitu kesetaraan antara kesederajatan. Artinya meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki sifat dan hak-hak kewajiban dalam bermasyarakat, terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Oke. Bagaimana kalau gitu menurut pendapat Aat, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dengan penjelasan Bunisma? Berkaitan dengan keragaman ya, terutama di Indonesia tuh banyak banget sebenarnya keragaman. Mulai dari ya, terutama di Indonesia itu bangsa Indonesia banyak sekali keragaman. Salah satunya mulai dari ras, dari suku, agama dan lainnya. Contohnya coba mengenai keragaman ras dan agama itu apa aja sih? Kalau contoh keragaman ras itu ya seperti kayak suku ya, Jawa, Sunda, Bali. Kalau agama kan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, gitu aja sih. Hanya kita tidak bisa mengkotak-kotakan satu agama saja dalam berkomunikasi sama teman. Misalnya kita Muslim, kita bertemu sama Muslim aja itu tidak boleh. Atau ras kita Jawa, ketemunya bertemu sama orang Jawa aja itu juga tidak boleh. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada namanya kesetaraan manusia. Itu maksudnya tuh gimana sih Bu, kesetaraan manusia itu? Kesetaraan manusia itu maksudnya kesetaraan itu adalah kesederajatan, menunjukkan adanya tingkat yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih dan tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah, tetapi semuanya sama. Kesetaraan manusia itu bisa juga dipandang bahwa manusia dapat dibedakan dari bukan dari sisi strata sosial. Jadi kayak merasa si kaya dan si miskin saya merasa beda, itu tidak bisa. Jadi semuanya sama, itu kesetaraan. Artinya seperti di mata hukum, kalau yang bersalah itu orang yang strata sosialnya orang kaya, dia tetap harus dihukum. Tapi kalau yang dari strata sosialnya miskin, walaupun dia benar tetap dihukum, nah itu kan tidak adil. Maksudnya gitu. Jadi kesetaraan itu menyamaratakan tanpa memandang suku, agama, strata sosial ataupun ras dari manusia itu. Oh, berarti kayak ada contohnya kayak di negara lain gitu loh. Kayak di Cina, kayak di Amerika. Kalau dia kan menganut, kalau misalkan di Amerika itu kan kapitalis ya. Iya. Apalagi kalau kapitalis itu berarti apa tuh Bu maksudnya? Kapitalis itu lebih ke mementingkan satu golongan, pribadi golongan, atau ego gitu loh. Jadi menguntungkan diri sendiri, lebih ke situ kayak gitu. Kalau sosialis itu gimana? Sosialis ya berarti mementingkan kepentingan bersama karena sosial kan unsurnya.
Oke. Lalu Gimana? Terima kasih Aat dengan Bu Nisma. Jadi intinya kita semua ini berbeda-beda, tetapi dalam keberagaman tersebut kita tidak boleh diskriminasi atau Iya. membeda-bedakan ras atau agama, suku dan lainnya. Kita harus tetap bersatu. Oke. Selanjutnya ke subbab yang kedua, boleh pertanyaan dari Saya ya. tentang sub kedua itu kan tentang budaya. Saya mau bertanya sama Ibu itu tentang pengaruh budaya asing terhadap Indonesia pada zaman sekarang. Kalau pengaruh budaya asing sih lebih ke karena banyaknya sosmed atau media internet yang mudah diakses. Tetapi kembali kepada generasi muda, apakah dia tetap bisa mempertahankan budaya nenek moyang sama seperti halnya wayang, kulit, tarian. Itu kan anak-anak zaman saat ini udah mulai meninggalkan. Mereka lebih mengadopsi budaya asing. Nah, sekarang kita ini harus bisa mempertahankan tradisi leluhur nenek moyang tanpa meninggalkan yang ada. Oke, kita bisa mengadopsi budaya lain atau menggunakan, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, tetap kita harus menjaga dan melestarikan budaya dari nenek moyang yang sudah ada. Gitu. Jangan merasa saya lebih pede kalau tarian dari bahasa asing daripada saya nari jaipong, tarian dari nenek moyang, itu yang tidak boleh. Jadi kita harus dijaga dan melestarikan. Dan kadang orang suka malu, nonton wayang kulit apa sih kuno, itu salah. Sebenarnya itu seperti contohnya Unindra itu kan kalau wisuda sebelum ada corona itu kan selalu ada wayang kulit. Artinya Unindra dalam hal ini menjaga dan melestarikan budaya tradisi nenek moyang yang sudah dari dulu sampai saat ini. Walaupun terkadang orang suka melecehkan, tapi sebenarnya ya itu kan hanya cemoohan aja. Kalau bagi saya itu satu hal yang luar biasa sampai bisa mempertahankan budaya seperti itu. Oke, Ya, gimana? jadi intinya meskipun budaya luar masuk ke Iya, kita, tapi kita harus tetap bisa bertahan dan Kita menjaga harus menjaganya. budaya itu. Sebagai generasi muda juga kita harus bisa mempertahankan itu semua, biar nanti anak cucu kita juga bisa ya melestarikan. Menjaga budayanya. Ya, biar kita juga Ya, bisa. tapi kenapa sih tahu. pertama nih apalagi kan budaya kita tuh semakin ke depan tuh semakin berkurang ya, terutama karena pengaruh dari kayak misalkan kayak ada TikTok lah, terus kayak Sosmed. apa tuh K-pop atau lainnya kan itu kan pengaruh banget tuh Bu itu Iya. terhadap budaya. Itu bagaimana sih Bu caranya kita biar budaya kita tuh tetap dilestarikan terus gitu? Ya kita memviralkan budaya kita aja, misalnya jaipong, ya udah kita nari jaipong di TikTok kayak gitu, atau kita sinden, kita campur sari, kita nyanyi tapi kita sosmedkan supaya nanti viral juga kan. Yang membuat budaya asing viral itu karena mereka memviralkan budaya asingnya di sosmed. Nah kita juga bisa seperti itu gitu. Jadi kita jangan mengadopsi budaya asing untuk sosmed, justru kita mengadopsi budaya kita di sosmed supaya viral gitu. Kayak tari-tarian, nyanyian, atau bahasa daerah kita gunakan di video itu, diviralkan. Nah di situ terjaga budaya kita tetap tidak akan pudar gitu ya. Oke, ada lagi? Terutama kayak pemuda Ya, gitu iya Kita- kayak kalian gini nih lagi zaman now, kayak halo guys, apa kabar? Yes, tapi kalau ketemu anak saudara, wah ini jauh banget ya, berarti dia menjaga culture-nya gitu, tetap memelihara gitu. Ya karena masuknya budaya dari luar juga kita nggak bisa nahan itu ya, Tidak bisa terbendung karena ya. semua lagi globalisasi kayak Iya, gitu, pasti globalisasi. Iya, Tidak jadi bisa dipungkiri. ada unsur-unsur dari ilmu teknologi ya yang mengadopsi kita Iya, semua. betul. Jadi Salah satunya semakin maju kita sebagai generasi yang muda juga harus bisa mengadopsi itu menjadi hal baik untuk tapi dengan mempertahankan budaya kita itu Entar, sendiri. iya. Gimana pertanyaan selanjutnya? Ada dari Desi. Oh iya, dari gimana? saya dulu. Ini kan dari tadi kita lagi ngadain gimana sih filterisasi kita budaya luar gitu kan. Nah, dari kita sendiri aja tentang keseragaman, kayak kemajemukan kita kan banyak banget ya Bu ya. Ras, agama. Terus kan sampai sekarang ini masih banyak berita dan isu-isu masih banyak berita dan isu-isu yang melenceng ke arah sana gitu. Kita yang masih rasis, walaupun kayak nggak terlalu berat tapi tetap aja kesana-sana juga, Arahnya. kayak nyindir-nyindir Chinese lah atau apa Membawa gitu satu kan. golongan Iya. ya. Terus pertanyaannya apa? Gimana sih Bu sikap kita sebagai mahasiswa itu yang baiknya tuh kayak gimana? Kita bisa ambil andil tuh dari mananya gitu. Untuk dari sisi tidak diskriminasi ya? Iya. Karena kan kalau diskriminasi itu merupakan tindakan yang berbeda-bedakan dan kurang bersahabat bagi kelompok dominan terhadap kelompok subdominan. Antara prasangka diskriminasi ada hubungannya saling menguatkan. Selama prasangka itu ada diskriminasi yang baik, maka dipandang sebagai keyakinan akan baik. Tapi kalau diskriminasinya akan keyakinan atau ideologi, jika prasangka itu mencakup
sikap dan keyakinan yang negatif, maka akan dipandang menjadi negatif. Jadi kita mendiskriminasikan seseorang itu dalam sisi apa? Kenapa sampai hal melakukan seperti itu? Sebenarnya itu tidak boleh. Harusnya kita menyamaratakan semua tanpa harus memandang ada kepentingan pribadi di balik semua ini. Contohnya seperti bullying ya Bu ya. Dibullying ya, benar banget. Kalau dibullying kan ayo dia naik kayak gitu-gitu nggak boleh. Nah, kita itu harus bisa jangan sampai terjadi kayak gitu, dan orang yang dibullying itu nanti bisa emosi yang pada akhirnya jadi berantem kan. Pada akhirnya gitu kan banyak tuh. Ada juga gara-gara dibully kan udah stres gitu, ujung-ujungnya bunuh diri. Iya, bisa berakibat fatal. Bisa juga sampai ke polisi, ke jalur hukum. Iya, benar. Kalau misalnya itu terjadi sama orang yang deket kita gimana Bu kayak gitu? Yang dibulinya apa yang ngebully nih yang deket kita? Dibulinya. Korban Kayak bully. teman kita yang Kalau teman kayak kita gitu. korban bully, yang pertama ya kita hibur dia. Terus yang kedua, kalau kita kenal sama yang membuli, kita tegur dia juga, kamu jangan kayak gitu, bila perlu suruh minta maaf. Ya, supaya clear masalahnya. Lu kenapa ngebully dia? Masalah lu apa? Lu yang sabar ya, gue mau telusur ini masalahnya. Kalau ada masalah kan bisa diselesaikan baik-baik, bukan dengan cara membuli, apalagi udah dewasa gitu. Takutnya nanti kalau dia nggak terima dilapor sama keluarganya, berantem lagi keluarga sama keluarga, jadi tambah besar kan gitu. Oke? Iya. Ada lagi? Saya rasa cukup ya diskusi hari ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Ya udah. Ayo gimana? Ya ini ada pertanyaan berkaitan mengenai hakikat keberagaman kesetaraan manusia, yaitu masalah keberagaman dan kesetaraan tidak bisa lepas dari disebut diskriminasi, yaitu muncul sebuah sikap-sikap atau perilaku yang tidak mengakui adanya persamaan derajat dan hak kewajiban antar manusia. Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi diskriminasi, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut Ibu Nisma, apakah upaya tersebut sudah cukup baik dalam menangani kasus diskriminasi di negara kita? Sudah sangat maksimal ya pemerintah itu, namun memang belum semua itu cakupan bisa tercapai, karena tidak selamanya yang diskriminasi itu biasanya ada punya kepentingan politik apa sehingga kasusnya ditutup. Nah, itu lemahnya paling di situ. Tapi kalau sejauh ini sudah ada undang-undang yang menyatakan itu sudah bagus, dan pemerintah sudah maksimal melakukan itu. Oke, apa lagi? Sudah jelas? Cukup. Oke, kalau gitu bersamaan dengan berakhirnya diskusi hari ini, berakhir juga video kita kali ini. Sampai bertemu di lain video. Makasih ya untuk kalian semua. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.